Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis, NIM 18650-037 kelas A. Di sini saya akan membacakan materi mengenai manajemen resiko proyek. Problem atau masalah. Secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganannya ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis operating khusus. Risk. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan atau akan terjadinya. Pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terkait kondisi risikonya. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko: efek, ketidakpastian, sasaran. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah tindak kepastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen proyek risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisis dan merespon terhadap risiko yang selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko jadi terbagi menjadi 2, pengendalian risiko dan penanganan risiko. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi menerapkan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis mencapai strategi perusahaan, memudahkan dalam mengambil putusan, meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Jadi perencanaan manajemen risiko, menentukan pendekatan proyek, aktivitas manajemen proyek risiko, identifikasi risiko, menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Jadi melakukan analisis risiko kualitatif, memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko, dan melakukan analisa risiko secara kuantitatif, merencanakan respon terhadap risiko, memonitoring dan mengendalikan risiko. Perencanaan input. Jadi ada input, teknik, output. Identifikasi risiko. Jadi ada input, teknik, output. Faktor lingkungan, aset, proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, perencanaan manajemen proyek, rencana manajemen risiko, dokumentasi review, brainstorming, DLP, interview, risk, root cause identification, show analysis checklist, teknik diagram cause effect flow chart. Output risiko registrasi, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akan akar penyebab, kategori risiko, update. Analisis risiko kualitatif, input, jadi ada teknik, output. Aset organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register. Penilaian probabilitas dan dampak risiko, matrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu, data risiko, kategori risiko, penilaian urgensi risiko, risk register, update. Input, jadi analisis risiko kuantitatif, input, aset, proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, rencana manajemen proyek, teknik data gathering, interview, probability distribution, expert judgment, quantitative technique, analysis sensitive, analysis expected, monetary value,
pohon putusan modeling simulasi. Output risk regression updates, analisis probabilistik proyek peluang mencapai tujuan biaya dan waktu, daftar probabilitas risiko kualitatif, perencanaan respon risiko. Jadi input manajemen plan risk register. Jadi ada teknik register untuk risiko negatif ancaman dan berbagai untuk risiko positif, kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Outputnya itu registrasi update, project management plan update, risk relation, constructor agreement. Pengendalian dan monitoring risiko. Jadi ada input, teknik, output, risk management plan, risk register, approve change request, work performance information, performance report. Jadi teknik itu ada risk assemble, risk audience, variance dan trend analysis, teknik performance, measurement, resource analysis, status meeting. Output risk register, request change, recommended, recreative action, recommended present action, organization process, assets updates, project management plan update. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melihat pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif. Avoid, menghindari risiko, melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, memvisualisasikan tujuan dari dampak risiko atau mengundurkan tujuan yang dalam berbahaya, transfer, memindahkan risiko, mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga, mitigate, pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang diterima. Strategi risk positif exploit, menghindari untuk memastikan bahwa kesempatan risiko positif dapat terrealisasi. Share, alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik penanganan peluang manfaat proyek. Enhance, memodifikasi ukuran, kesempatan yang meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan mengendalikan kunci dari risiko berdampak positif. Perencanaan manajemen risiko. Output dokumen perencanaan pengelolaan risiko. Berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen risiko. Metodologi, daftar, jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dan kontingensi. Rencana kontingensi, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko. Risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Risk breakdown struktur, gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek, digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. IT project, jadi ada business, teknik, organisasional, project management. Contoh risiko breakdown dan struktur. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area, jadi risiko conditional integration, jadi ada scope, time, cost, quality, human resource, communications, risk, preservation. Identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko. Brainstorming, DLP, interview, analisis SWOT. Brainstorming, membentuk grup.
yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant message. SWOT, analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, dan threats, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi sebuah proyek. Risk Register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk Event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh Risk Register. Matriks probabilitas. Matriks probabilitas dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Jadi contoh matriks probabilitas seperti berikut. Analisis kuantitatif risiko. Metode yang digunakan analisis decision tree, simulasi, analisis sensitivitas. Decision tree, expected monetary value, EMM. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasil belum pasti. Jadi ada decision keputusan, proyek 1, proyek 2. Menghitung EMV, tahapan penghitungan estimasi monetary value EMV. Masukkan nilai probabilitas terjadi sebuah risiko. Masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk risiko positif atau opportunity, nilai EMV adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai EMV adalah negatif. Contoh kasus EMV. Sebuah perusahaan melakukan analisis kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuannya. Dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek akan gagal 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba sebesar $20 dan jika proyek gagal, perusahaan akan rugi sebesar $8.000. Hitunglah estimasi nilai keuangan proyek pengembangan sistem informasi tersebut. Penyelesaian kasus, NV diketahui tipe proyek pengembangan sistem informasi, kondisi kemungkinan berhasil 70%, laba 20%, gagal 30%, rugi sama dengan $8. Ditanya estimasi monetary value NV proyek. Jawabannya, untuk mengerjakan soal di atas, kita perlu ingat kembali bahwa EMV dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian kemungkinan probability P dan dampak impact I dari semua kondisi kemungkinan dari proyek. Jadi, langkah pertama yang akan ditulis kembali ke dalam bentuk tabel. Jadi, kondisi berhasil dan gagal, probability P, jadi sama dengan 100% sama dengan 1. P kali I. Jadi setelah disusun tabel, selanjutnya kita hitung nilai P dikali I atau diperkalikan probabilitas P dan impact I. Setelah kita jumlahkan hasil P dikali I untuk kedua kondisi kemungkinan, kita dapat besar EMV dari proyek tersebut. Berhasil dan gagal 70% sama dengan 0,7, 30% sama 0,3, 100% sama dengan 1. Jadi $20 sama dengan $14, $8 sama dengan $2,4. Jadi sama dengan $11.600. Dari perhitungan kita dapat estimasi monetary value EMV proyek sebesar $11.600. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risiko avoidance, mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk redundancy, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan
dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respons terhadap risiko negatif lanjutan. Risk transfer mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respons terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat, membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengantisipasi risiko positif. Strategi respon terhadap risiko positif lanjutan. Meningkatkan risiko usaha dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif sudah terjadi. Risiko prudensial, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka mengurangi dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon diimplementasikan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.